Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Iman, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Di sini saya akan mengerjakan UAS Manajemen Produksi dan UMKM. Dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman. Baik, di sini saya akan memulai pemaparan materi tentang perencanaan lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam menunjang hasil bekerja yang maksimal dalam setiap pekerjaan. Apabila lingkungan kerja kurang kondusif, maka akan menyebabkan kinerja tenaga kerja yang akan menurun. Ini disebabkan kurangnya motivasi kerja yang muncul dari dalam diri tenaga kerja untuk bekerja dengan baik. B. Indikator lingkungan kerja. Menurut Robbins pada tahun 2002, indikator dari lingkungan kerja ini adalah 1. Lingkungan kerja fisik, suatu keadaan lingkungan kerja yang berpengaruh langsung pada kondisi fisik dari karyawan. Adapun indikator dari lingkungan kerja fisik adalah A. Pengaturan suhu, merupakan faktor yang penting karena suhu udara yang terlalu panas akan mengakibatkan penurunan semangat kerja karyawan, yang juga akan mengakibatkan penurunan semangat kerja karyawan, yang juga mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. B. Penerangan, merupakan faktor yang berhubungan dengan kenyamanan kerja adalah penerangan. Penerangan memegang peranan penting pada tugas-tugas tertentu. Kenyamanan akan terasa jika kita bekerja dalam ruangan yang terang, dan akan berbeda suasana jika kita bekerja pada ruangan yang remang-remang atau gelap. C. Mutu udara. Mutu udara adalah suatu fakta yang tidak bisa diabaikan, bahwa jika menghirup udara yang tercemar bahwa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi pegawai. Udara yang tercemar pada lingkungan kerja dapat mengakibatkan sakit kepala, mata perih, kelelahan, lekas marah, dan depresi. D. Ukuran ruang kerja. Ruang kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Ruangan yang sempit membuat pegawai sulit untuk bergerak dan menghasilkan prestasi kerja menurun. Lain halnya jika ruangan kerja lebih luas, maka para pegawai merasa rileks dan berpengaruh terhadap hasil prestasi dari masing-masing pegawai. D. Pengaturan ruang kerja. Jika ruang kerja merujuk pada besarnya ruangan pegawai, pengaturan ruang kerja merujuk pada jarak antara orang dan fasilitas. Pengaturan ruang kerja itu penting karena sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Orang lebih mungkin berinteraksi dengan individu yang dekat dengan fisik. Oleh karena itu, lokasi kerja berpengaruh terhadap informasi yang diketahui. 2. Lingkungan kerja psikis merupakan suatu keadaan lingkungan kerja yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap fisik, tetapi berpengaruh langsung terhadap keadaan psikologi terhadap karyawan. Indikator dari lingkungan kerja psikis ini adalah sebagai berikut. A. Kebersamaan. Rasa kebersamaan yaitu interaksi antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya secara terbuka, sehingga tercipta keterbukaan dalam masalah kerja dan menciptakan kerja yang berkualitas. B. Hubungan antar rekan kerja. Suasana yang baik antara rekan kerja juga dapat mempengaruhi kinerja. Apabila terjadi hubungan yang baik antar rekan kerja, maka kinerja juga dapat meningkatkan, begitu sebaliknya. C. Sikap atau perilaku karyawan. Sikap merupakan kondisi pernyataan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. D. Sifat atau karakteristik individu. Kepribadian merupakan sifat atau cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Dengan kata lain, kepribadian merupakan sifat yang bisa diukur, yang ditunjukkan oleh seseorang. E. Keadaan emosi.
Emosi adalah keadaan yang berlangsung lebih dalam, yang menggerakkan atau yang memperingatkan apakah karyawan tersebut sadar tentang hal tersebut atau tidak. C. Perencanaan lingkungan kerja. Tenaga kerja atau karyawan adalah salah satu hal yang wajib mendapatkan perhatian. Dalam suatu perusahaan, tenaga kerja akan menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai perencanaan yang dilakukan. Untuk memperoleh kinerja yang optimal dari karyawan, maka perlu diperhatikan kebutuhan dari karyawan tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan perencanaan lingkungan kerja yang baik sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. A. Pelayanan karyawan. Seorang karyawan bekerja untuk sebuah perusahaan pastilah memiliki motivasi. Motivasi yang paling utama tertentu adalah untuk mendapatkan uang atau gaji. Namun di samping masih ada banyak hal yang diperlukan karyawan untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya pada perusahaan. B. Kondisi karyawan. Kondisi karyawan akan selalu mengalami perubahan yang mengakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal karyawan, perubahan kondisi perusahaan, perubahan lingkungan, perubahan kondisi ini harus mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan karena akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan untuk perusahaan. C. Hubungan karyawan dengan pimpinan. Untuk membangun hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan membutuhkan banyak kecerdasan, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, kecerdasan komunikasi, dan kecerdasan tanggung jawab. Pimpinan berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kekuatan perusahaan untuk mencapai misi, visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Sedangkan karyawan berfungsi membantu tanggung jawab pimpinan dengan sepenuh hati agar visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan dapat diwujudkan sesuai rencana dan harapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.